3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarif Hidayatullah. Saya di sini ingin menjelaskan tentang, perbaikan nilai UAS rekayasa transportasi, yang di mana di sini ada soalnya. Yang pertama itu di sini ada gambar geometrik jalannya. Nah, di sini nih, terdapat 3 fase. Nah, fase yang nyala itu yang di bagian fase 1 ini adalah, eee kode pendekat selatan yang bagian lurus, terus fase 2 itu, kode pendekat barat bagian lurus sama bagian kiri, terus fase 3 itu, kode pendekat utara yaitu bagian kanan. Nah, sisanya itu jalan terus jadi nggak dianggap itu sebagai hambatannya. Terus ini ada, green light sama intergreen. Jadi green light di fase 1 itu 87 detik, terus intergreen di sini 5 detik. Terus di fase 2 itu 72 detik green-nya, terus intergreen-nya 5 detik, di fase 3 itu green-nya 37 detik, sama intergreen-nya 5 detik. Nah, di sini juga, ada kondisi lapangannya, karena di sini ada 4 kode pendekat, utara, selatan, barat, timur, dan ini juga tipe jalannya termasuk komersial semua. Terus hambatan samping di sini ini rendah semua. Terus, median itu terdapat pada kode pendekat utara sama kode pendekat barat. Terus kelandaiannya itu di sini kita anggap 0, yaitu datar atau landai. Terus di sini BKIJT itu ada di utara sama selatan saja, sisanya itu BKI. Terus ini ada, lebar-lebar pada masing-masing jalurnya. Ini untuk pendekat L, ini, ruas jalan, tanpa ada BKIJT. Jadi ini luas jalan awalnya itu 10,98, 23, dan seterusnya seperti ini. Terus ada lebar masuk juga. Terus juga ada belok kiri langsung, ada, keluar juga. Nah, belok kiri langsung ini yang terdapat BKIJT-nya seperti, di utara sama selatan. Terus yang keluar ini lawan arahnya. Jadi, misalnya kita, ngelihat kode pendekat utara. Nah, maka yang kita baca itu di kode pendekat arah selatannya, itu lebar jalannya. Nah, terus ini, ada soalnya, di sini itu yang pertama itu tentukan waktu siklus, diagram fase, dan derajat kejenuhan. Terus juga tentukan tundaan dan antrian. Nah, datanya di sini sebenarnya sudah ada untuk jatah arusnya, arus kendaraan dalam SMP per jam, di sini udah ada datanya. Oke, next. Nah, di sini ada penyelesaian. Yang pertama itu kita mencari waktu siklus dan diagram fase. Nah, waktu siklus itu yang tadi, green sama intergreen itu dijumlahin, itu dari ketiga fase itu dijumlahin semua, maka yang dapat waktu siklus itu 211 detik. Terus sini ada diagram fase. Nah, di diagram fase ini kita nentuin pada masing-masing fase. Jadi yang tadi itu, waktu siklus total itu yang 211 detik, itu kita tarik panjang. Nah, habis itu tadi kan ada hijau, green, sama intergreen-nya. Nah, hijau itu kalau yang fase 1 87 detik, terus intergreen ini ada 2. Jadi dia kuning sama merah ke kuning. Nah, habis hijau itu kuning, kuningnya ini saya ambil 3 detik, terus habis itu merah, habis itu, M per K-nya itu 2 detik. Nah, karena kan tadi intergreen-nya itu 3 sama 2 berarti 5 detik. Nah, sisanya itu merah. Nah, sisa merah di sini di fase 1 dapat di 119 detik. Nah, di fase 2 juga sama, dia ngelanjutin dari, kuning ini. Jadi yang kuning ini stop, maka lanjutin dengan M per K-nya. M per K di sini 2 detik, terus hijau yang didapatkan dari soal itu 72 detik, terus kuningnya itu 3 detik, biar jadi intergreen itu 5 detik, terus sisanya itu merah. Nah, untuk fase 3 juga sama, itu dari kuning di sini, itu ngelanjut dari jadi M per K-nya 2 detik, terus hijaunya itu, 37 detik, nah terus dilanjut sama kuning 3 detik, dan sisanya merah. Nah, ini siklus ini, bakal terulang terus. Nah, selanjutnya sini ada derajat kejenuhan. Jadi di derajat kejenuhan ini, yang pertama kita cari itu total kendaraan bermotor. Jadi, sesuai dengan soal, dikasih tahu tadi angka-angkanya untuk jumlah arus kendaraan dalam SCP per jamnya, untuk BKIJT, BKA, sama lurusnya. Nah, yang utara ini karena adanya BKIJT sama BKA, maka dijumlahin aja.
eee, jumlah kendaraannya. Terus untuk yang selatan juga sama. Di sini ada BKIJT lurus sama BKA, itu ditotalin. Terus yang barat itu ada BKI lurus plus lurus, itu ditotalin aja. Nah, selanjutnya kita nyari rasio belok ke kiri. Jadi, yang belok kiri itu ada utara, selatan, sama barat. Nah, ini kita hitung. Jadi, kita hitungnya BKI dibagi totalnya. Nah, di sini kan ada BKIJT 1070 itu dibagi sama totalnya. Tadi totalnya kan 1248. Berarti 1070 dibagi 248. Maka totalnya hasilnya jadi 0,857. Ini untuk yang utara. Nah, untuk selatan sama barat juga sama. Terus ada rasio belok ke kanan. Ini juga sama, yang belok kanannya aja. Belok kanannya misalnya saya ngambil contoh yang utara, BKA ini itu 178, totalnya 1248. Maka itu keduanya dibagi, terus dapat di 0,143. Lanjut ke lebar efektif, ini sama dengan lebar masuknya, tinggal ambil dari soal. Terus di sini ada arus jenuh dasar. Nah, karena di sini kondisi buat setiap fase itu terlindung semua, maka rumusnya buat jenuh dasar itu 600 dikali LE. Didapetin angkanya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor penyesuaian. Nah, ini untuk mencari jenuh dasar. Jadi untuk mencari jenuh dasar itu memerlukan faktor-faktor penyesuaiannya. Yang pertama itu ada tabel FHS. Nah, FHS itu yang ini dapat dari tabel 12 di strip 3. Nah, ini karena di soal itu tidak ada nilai kendaraan tidak bermotornya, maka dianggap 0. Nah, jika rasio kendaraan tak bermotornya dianggap 0, terus juga tipe fasenya itu rendah dan terlindung, maka yang diambil FHS-nya itu adalah 0,95. Nah, itu yang FHS yang akan dipakai dalam setiap kode pendekat. Terus FUK-nya, sini ada FUK. Nah, FUK ini nih faktor koreksi ukuran kota. Nah, tadi kan faktor ukuran kotanya itu jumlah penduduknya itu 2,5 juta. Nah, berarti ada di sekitar 1 sampai 3 juta. Maka faktor ukuran kotanya diambilnya 1. Nah, terus sini ada FG. Jadi ini nilai berdasarkan elevasinya. Jadi kalau misalnya elevasi yang di gambar 12 strip 10, ini kita lihat kalau tadi kan kelandainya 0, maka kita tarik ke atas, terus tarik ke kiri. Nah, kita dapat FG-nya itu 1. Terus ini ada nilai FP. FP ini berdasarkan kendaraan parkirnya. Jadi kendaraan parkir ini harusnya sebenarnya hitung, cuman karena di sini nggak ada, maka kita anggapnya jadi 1. Nah, terus di sini ada FBKI. Nah, FBKI ini kita mencari dari nilai RBKI. Nah, rasio belok kiri itu didapetin dari sebelumnya. Itu tinggal kita tarik garis aja ke atas terus ke kiri. Terus kita nanti dapat FBKI-nya. Terus juga buat nyari FBKA juga sama. FBKA itu di gambar 12 strip 12. Itu tinggal cari rasio belok kanannya itu nilainya berapa, terus tarik ke atas, habis itu tarik ke kiri. Itu dapat nilai FBKA-nya. Oke, selanjutnya sini arus jenuh dasar yang disesuaikan. Nah, ini kita nyari arus jenuhnya itu pakai rumus J sama dengan J0 dikali FHS dikali FUK dikali FG dikali FP dikali FBKI dikali FBKA. Nah, ini tinggal substitusi aja. Nah, terus ini nyari arus lalu lintas Q. Nah, arus lalu lintas ini kalau misalnya dia jalan terus itu tidak dimasukkan di arus lalu lintas. Kayak misalnya tadi ada belok kiri jalan terus atau belok kanan jalan terus itu nggak usah dimasukin di arus lalu lintasnya. Maka yang dipakai dalam USB ini cuman QBKA sama Q lurus, terus QBKI ditambah Q lurus. Nah, jadi saat kendaraan itu berhenti di lampu merah. Nah, terus rasio arusnya itu ada rumusnya RQ per J. Jadi nilai Q di sini itu dibagi sama nilai J yang di atas ini. Nah, terus ini ada WHH. Nah, WHH ini waktu hilang hijau. Jadi yang intergreen itu ditotalin aja, jadi 15 detik. Terus ada rasio arus simpang. Nah, rasio arus simpang itu sigma dari sigma dari P ini PQ dibagi J kritis.
Nah, tadi kan ada PQ yang atas ini dibagi sama J kritisnya atau, totalan dari rasio arusnya. Nah, rasio arus ini ditotalin aja terus dapat di 0,23 RAS-nya. Habis itu waktu siklus prapenyesuaian. Jadi ada yang namanya SBP itu ada rumusnya 1,5 dikali WHH ditambah 5 dibagi 1 min, RAS-nya. Nah, dapetin SBP-nya sebesar 35,49. Nah, terus ada rasio fase. Nah, rasio fase ini RF, rumusnya itu rasio arus dibagi RAS. Nah, dapetin nilai seperti ini. Terus juga ada waktu hijau per fase. Nah, waktu hijau per fase ini WHI, itu SBP dikurang WHH dikali sama nilai RF-nya. Nah, dapetin nilai buat kode pendekat USB, terus juga ada waktu siklus yang disesuaikan. Nah, ini diambil dari sigma WHI, jadi yang atas ini ditotalin aja, itu dapat waktu siklus yang disesuaikan. Nah, ini 20,49 detik, itu dibulatin aja jadi 20 detik. Terus ada kapasitas C, itu rumusnya J dikali WHI per S. Nah, ini semua kode pendekat dihitung juga. Terus yang terakhir itu kita nyari derajat kejenuhan. Jadi derajat kejenuhan itu Q per C. Nah, Q-nya tadi udah dapet, C-nya juga udah dapet. Nah, maka tinggal substitusi aja. Nah, dapetin nilai buat yang utara itu derajat kejenuhannya 0,225, S juga sama, 0,225 juga, B juga sama. Jadi nilai ini nih sama. Nah, kenapa derajat kejenuhannya itu kecil? Karena dilihat dari soal tadi. Nah, soal tadi kan di soal tadi kan ini, yang belok jalan terus itu kayak belok, kiri jalan terus itu nilainya 1000-an, terus yang belok kanan jalan terus 1000-an juga, yang belok kiri jalan terus 1000-an juga. Nah, sedangkan yang terhambat karena lampu merah itu nilainya lebih kecil. Nah, maka derajat kejenuhannya itu pasti kecil. Nah, kalau misalnya derajat kejenuhannya itu lebih besar, maka nanti yang belok kanan yang kena lampu merah ini itu harusnya lebih besar juga, kalau misalnya nilai derajat kejenuhannya lebih besar. Oke, next. Nah, di sini, kita lanjut ke tundaan dan antrian. Yang pertama itu kita nyari rasio hijau. Nah, rasio hijau itu RH WHI dibagi S. Jadi WHI ini dapat dari sebelumnya dibagi sama, waktu siklus yang telah disesuaikan. Nah, terus didapetin, kode pendekat U sama S sama B. Terus juga ada jumlah kendaraan antri. Jadi jumlah kendaraan antri ini kita ngitung nilai NQ1. NQ1 ini kalau misalnya DJ-nya kurang dari 0,5 itu pakai itu, nilai NQ-nya 0. Terus NQ2 itu ada rumusnya seperti ini. Terus juga, tinggal substitusi, ini udah ada semua, hasilnya seperti ini. Terus juga di sini ada NQ, total, nanti kita ditambah aja NQ1 tambah NQ2, dapat nilai seperti ini. Terus ada NQ max, ini dari gambar 5/9. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada nilai PCL. Nah, ini kita anggap di 5%, karena ini standarnya biasanya 5% sampai 10%. Terus ini nilai NQ yang tadi nih, NQ total misal 0,185 ini, 15. Ini ada di sekitar sini, ya kan? Sorry nggak kelihatan. Terus dia agak naik, ditarik ke atas sampai ketemu yang garis merah ini. Habis itu baru ditarik ke kiri. Nah, itu buat dapetin nilai NQ max. Nah, buat yang S sama B juga sama. Terus di sini ada panjang antrian. Panjang antrian ini, rumusnya NQ dikali 20 dibagi LE. Oke, ada rasio kendaraan terhenti. Nah, ini rumusnya seperti ini juga, tinggal substitusi, nilai NQ-nya juga, sudah ada. Nah, terus, di sini ada jumlah kendaraan terhenti. Nah, jumlah kendaraan terhenti ini, dapetin nilainya itu dari Q dikali RKH. Nah, selanjutnya sini ada, nyari tundaan. Jadi tundaan ini, yang pertama itu kita nyari tundaan lalu lintas rata-rata. Nah, ini ada rumusnya seperti ini, terus tinggal disubstitusi buat kode pendekat yang dicari. Terus di sini ada, posisi kendaraan membelok atau PB, itu kalau misalnya jalan terus itu nggak usah dihitung rasionya. Nah, karena sesuai sama yang tadi, jadi yang dihitung tuh cuman rasio BKA buat yang utara,
yang S RBKA, yang barat itu RBKI plus RBKA. Terus di sini juga ada tundaan geometrik rata-rata, itu TG, itu rumusnya seperti ini tinggal substitusi aja. Terus ada tundaan rata-rata, ini totalan dari TL plus TG. Nah, kalau udah kita nyari tundaan total. Tundaan total ini rumusnya Q dikali T, Q-nya udah ada dari yang sebelumnya, habis itu dikali sama T-nya, tundaan rata-rata tadi. Terus di bawahnya kita juga nyari Q total. Nah, Q total ini ditotalin terlebih dahulu Q yang udah didapat, terus kita nyari total jumlah kendaraan berhenti. Nah, ini sigma NKH. Kita totalin aja, habis itu di sini cara nyari rasio kendaraan terhenti rata-rata itu sigma NKH dibagi Q total. Maka dapetin rasio kendaraan terhenti rata-rata di 0,585. Nah, untuk total tundaan itu rumusnya sigma Q dikali T. Ini kita jumlahin aja tundaan total dari utara, selatan, sama barat. Totalin, masukin hasilnya 45.309 SMP kali detik. Terus tundaan simpangan rata-rata atau total tundaan, tundaan simpangan rata-rata itu rumusnya total tundaan dibagi Q total. Tadi total tundaannya udah ada 45.000 ini, terus dibagi sama Q total yang di sini. Hasilnya tundaan simpangan rata-rata itu 29,75 detik per SMP. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.